Nah, jadi kan seperti yang kita tahu, kita kan sekarang lagi pandemi nih kan. Terus tentunya tuh kita bisa ngerasain nih bedanya kuliah offline yang sama temen, yang kalau susah bisa sama-sama, terus sekarang online tiba-tiba kita sendiri gitu kan. Bisa lah nanti kita sharing-sharing nih di podcast ini. Mungkin kita bisa tanya-tanya dulu kali ya ke abang, ke kakak-kakak ini, gimana sih rasanya kuliah online? Bisa dari Abang Rizky dulu ya, yang dulunya offline full ya. Coba Bang Rizky cerita gimana sih suasananya kuliah online. Kembali bersama Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama saya lagi, Safira Ayu Henindar, karena season 1 juga saya. Semoga season selanjutnya bukan saya sih, karena saya mau lulus. Jadi ya seperti itu. Di sini bersama saya udah ada mahasiswa perwakilan dari beberapa angkatan. Bisa perkenalan dulu kali ya dari Bang Rizky, boleh mulai? Ya, nama saya Nur Rizky Farullah, dari angkatan 2016. Salam kenal buat semua adik-adik. Ya Bang. Kenal. Sibuk apa aja nih Bang? Oh, abang ini sekalian jualan, skripsi, segala macam. Oh, aktif ya? Aktif deh, bilens lah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, bagus. Bisa jadi contoh sih buat adik-adik yang mau, yang mungkin udah bosan kuliah, bisa sambil berbisnis, jualan. Boleh. Terus selanjutnya dari saya selanjutnya ya, 17 ya. Tadi udah sih ya. Lanjut ya ke 18, saya lempar ke Fikri. Oke, halo. Saya Fikri Janafri. Kebetulan masuk tahun 2018 ya. Jadi sekarang status jadi mahasiswa informatika angkatan 2018. Sekarang umur normal 21 tahun. Dan apa lagi? Sibuk apa aja, Fik? Oh, sibuk. Sekarang sih saya lagi sibuk organisasi juga. Mungkin kawan-kawan di semester 7 ya. Ini kan hitungannya masuk semester 7 itu emang ada di organisasi tapi mau masuk akhir. Oh gitu. Udah mulai magang lah ya? Magang juga. Magang KKN atau PMKM. Magang di mana? Magang saya ikut dosen sih, Kak. Oh, mantap sih. Boleh sih diikutin ya adik-adik. Terus bisa kita lanjut ke angkatan 19, Denny? Perkenalkan, nama saya Denny Nur Arahman, mahasiswa informatika Untan, angkatan 2019. Sibuk apa aja nih, Den? YouTuber. Kesibukan sih, YouTuber sih enggak sih, cuman ya sibuk ngoding sih. Tapi Denny punya akun YouTube? Informatika banget. Enggak punya, cuman punya paling-paling buat buka lagu gitu. Oh iya sih. Punya akun YouTube berarti ya? Punya sih. Wajah-wajah gamer, keren. Enggak sih. Enggak Bang, wajah-wajah programmer tadi. Oh, iya, kayak pas kita ngobrol kan, kalau kita lahir kan pakai bahasa bayi, dia pakai C++. Langsung lahir langsung ngomong codingan gitu. Keren. Pakai bahasa Java. Pakai bahasa Java dia lahirnya. Menarik ya. Boleh kita bahas nih Den nanti Den. Lahirnya gimana nanti. Bisa lanjut ke yang terakhir yang paling imut nih. Karina, ayo. Oke, perkenalkan nama saya Karina Selinovinti. Masuk tahun 2020, jadi sekarang angkatan 20. Angkatan 20, udah semester 3 tadi ya? 3. Nggak pernah offline, tiba-tiba semester 3 ya Karina ya? Kaget nggak sih? Iya, kaget banget sih. Kaget ya? Oh, tiba-tiba nanti tiba-tiba wisuda. Belum tahu gorengan bibi, belum tahu WC kampus, udah tiba-tiba wisuda. Bibi Legend. Berdoanya cepat-cepat offline dong kita, jangan online terus. Makanya kita harus vaksin sih. Abang-abang, adik-adik udah vaksin belum? Udah dong. Saya belum.
Gimana kita offline nih Bang, Abang nih? Cepatnya. Ini susah ya. Karina sekarang lagi sibuk apa aja? Di rumah sih sibuk bantuin mama jualan, Oh, sibuk bagus. kuliah. Mantap. Bagus, bagus. Bagus. Ya. Itu Berbakti. berbakti kepada orang tua ya. Keren. Insya Menambah Allah. sambil kita kuliah, sambil kita menambah pahala. Jangan jadi beban Betul. ya. Jangan jadi beban orang tua. Mantap. Jangan seperti Pengalaman. saya, jadi beban orang tua. Yang nyaring-nyaring nggak, Kak? Wah, Termention. maaf nih agak offset sedikit ya kita ya. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu, kita kan sekarang lagi pandemi nih kan. Terus tentunya tuh kita bisa ngerasain nih bedanya kuliah offline yang sama temen, yang kalau susah bisa sama-sama, terus sekarang online tiba-tiba kita sendiri gitu kan. Bisa lah nanti kita sharing-sharing nih di podcast ini. Mungkin kita bisa tanya-tanya dulu kali ya ke abang, ke kakak-kakak ini, gimana sih rasanya kuliah online? Bisa dari abang Rizky dulu ya, yang dulunya offline full ya. Coba Bang Rizky cerita gimana sih suasananya kuliah online? Kalau dari segi suasana sih kayak aneh ya. Kalau misalkan dari awal kuliah gitu, yang dari awalnya di ospek sampai tiba-tiba tahun 18 atau 19 gitu kan, tiba-tiba kuliah langsung online gitu. Kayak dari segi informasi susah gitu, kayak tanya teman-teman sama angkatan atas atau angkatan bawah gitu kalau nggak tatap muka gitu. Terus interaksi antara mahasiswa dengan dosen itu kurang gitu. Kan kadang ada tuh kayak dosen-dosen kayak seru lah gitu kalau kuliah langsung gitu. Kayak semisal kalau telat kuliah gitu, ada hukuman nyanyi gitu. Seru tuh. Ada interaksinya gitu, kayak mahasiswa sama dosen gitu. Kalau online ini kan online telat masuk udah biasa aja gitu gitu. kan. Udah aja. Jadi gitu. ibarat PDKT sebenarnya tuh kalau dalam pembelajaran tuh ya yang namanya pendekatan dengan pengajar tuh penting gitu kan. Nah, pendekatan tatap muka gitu. Jadi kayak interaksinya tuh dapat gitu. Jadi kasihan juga sih sama adik-adik yang belum ngerasain offline, jadi tuh belum ada kayak ibarat hubungan tuh belum ada cinta gitu loh. Iya, benar-benar. Belum ada cinta. Udah menyerempet ke cinta aja nih ya. Terus bisa kali ya Denny sharing gimana sih kuliah online dari yang kalau Denny sempat ngerasain offline kan? Sempat. Terus offline bentar tiba-tiba online lagi. Coba gimana? Ya gimana ya? Sebenarnya waktu awal-awal itu ya rada bingung sih sebenarnya. Kita ngatur jadwal lagi, kita membedakan mana pekerjaan rumah, mana pekerjaan mana kuliah gitu kan. Ya sebenarnya terkejut sih. Apalagi kalau perempuan nih ya, Karina mungkin bisa ngerasain ya. Kalau yang namanya kita tuh lagi duduk nih kuliah, tiba-tiba dipanggil suruh nyuci piring gitu kan. Pasti ngerasain, terutama perempuan sih ya. Iya banget. Itu sih yang kayaknya dukanya kuliah online. Terus gimana lagi, Den? Mungkin kalau online tuh ya biasa susah sih. Jaringan biasa pasti ada gangguannya lah kalau online. Kalau offline kita kan mau sosialisasi enak, mau bertanya sama dosen tuh gampang gitu. Iya, gimana Fikri kalau pas online susah nggak sih buat interaksi sama dosen? Online sebenarnya kalau saya ya, kalau sebenarnya kalau kita berpikir realistis sebenarnya sama aja, cuman beda platform. Yang biasanya kita di kelas gitu kan, kita interaksinya di kelas, cuman hanya ini lewat media sekarang. Nah, dari sisi interaksi sebenarnya memang kita betul kata Bang Rizky tadi, memang ada sebuah feel atau rasa tertentu ketika kita bertemu secara tatap muka. Dan juga saya pernah baca nih Kak, ada penelitiannya memang ada beberapa hormon yang memang dikeluarkan ketika kita berkomunikasi secara langsung itu sama orang lain. Itu ada penelitiannya loh. Nah, hal itu mungkin yang nggak bisa sampai di online sini. Dan juga kalau keluhan saya ya, kalau duka saya, bukan duka sih, masalah aja gitu. Kayak kalau online,
kita sering miskom, itu sering banget. Ya, Sering banget benar, sih. Sering Ah, banget. emang. Betul. benar miskomunikasi. Banyak sih dulu lo. Iya, itu dari saya sih. Terus Karina gimana nih ngomongin miskom? Kalau Karina kan dari awal udah online ya. Mm-mm. Nah, itu sering nggak sih miskom sama dosen? Iya, sering banget sih, Kak. Karena kita juga belum pernah sama sekali gitu kan ketemu sama dosennya. Mm-mm. Dan kakak-kakak kan udah ada pembandingnya gini kan, kuliah offline sama kuliah online gimana. Sedangkan kami yang angkatan 20 tuh pembandingnya cuma waktu SMA kan. Oh iya ya, Nah, dan sistemnya kan SMA sama kuliah pastinya beda juga. Jadi beda banget. mm, Sama teman, kalau sama teman gimana? Kan kalau kuliah kan pasti ada kerja kelompok ya, pasti nggak sih? iya, iya. Nah, itu gimana tuh komunikasinya? Lancar kah atau banyak macet-macetnya kah atau gimana? Ya, lancar sih, lancar tapi kayak lebih gimana ya, nggak luas gitu karena interaksinya tuh susah kan. Mm-mm. Kayak kita terpaku kadang cuma 1-2 orang aja yang sering kita hubungin gitu, Kak. Oh, Jadi kayak jatuhnya ada circle-circle gitu di kelas gitu. oh kalau kelas online tuh tetap ada circle ya? Iya, kadang kan misalnya kita sering nanyain tugasnya ke si A, B gini. Yang C, D kita nggak tahu nih. Nah, gitu. Oh gitu. Kalau aku pribadi sih gitu ya. Aku Jadi kayak segan gitu. aku kira tuh kayak yang circle-circle tuh cuma ada di kelas offline gitu loh. Ternyata sama aja ya. Online kayak- juga ada, Kak. Online Eh, juga ya. Kayaknya providermu menentukan circlemu. Ah, Tri sama Tri simpati loh. kayaknya sih circle yang paling bisa diterima banyak orang tuh yang dari simpati enggak sih, Fik? Telkomsel ya. Boleh nih ya. Sinyalnya kuat gitu ya. Kayaknya Nggak eksis, nggak eksis. Biasanya yang dibully tuh Telkomsel bisa Tri tuh. nih. Yang Tri Kayaknya yang dibully. Iya tuh sering tuh. Kayaknya Telkomsel boleh nih ya podcast selanjutnya bisa kali ya di Sponsor. Circle Tri, circle Telkomsel. enggak Dikumpulin. Bang, biar kita enggak bersirkel. Kan kita kan seangkatan sama teman-teman kan harus saling menyatu ya. Kalau Iya, ada betul circle banget. Harus lah. kan nanti susah. Jadi emang harus Telkomsel tuh mensponsori mahasiswa sih emang. Yuk, bisa Telkomsel. Semoga Bapak Direktur Telkomsel nonton. Yuk, bisa. Ya, Dapat kuota gratis lumayan. Alhamdulillah ya. Hmm. Alhamdulillah. Kita ngomongin kuliah offline nih ya kan kuliah offline ini kan kayaknya tuh kayak dikangenin banget gitu ya. Rindu banget lah. Rindu banget lah ya sama Parah. offline. rindu Bang, gorengan depan. Bibi. oh ya itu sih. Karina nggak tahu. Aduh. Nanti kenalin aja Bang sama Nasi kuning 5.000. Nasi Mantap. kuning. Iya tuh, maka Karina harus tahu kalau gorengan Bibi itu enak banget. Nah, jadi Bang Rizky boleh kali cerita pengalaman gimana sih sukanya euforianya pas kuliah offline tuh gimana gitu loh. Biar Karina nih merasa terroastingi. Aduh, kacau nih. Euforianya itu kayak apa ya? Biasa diomongin sih kayaknya kayak tiba-tiba tuh kayak yang si kondisi yang lagi rame-rame gitu kayak apa? Ada yang harus diomongkan tidak cuma kuliah gitu. Entah itu di luar kuliah, entah itu proyek kerjaan gitu. Ada yang dibangun kalau misalkan kayak nggak disangka-sangka sih gitu. Kalau misalkan lagi ada teman gitu ngomongin hal yang suka kuliah, ngomongin hal apa selama kuliah kayak ospek segala macam. Pokoknya kalau misalkan yang udah offline tuh udah pasti ada cerita sih kayak di kampus tuh ada cerita apa-apa gitu. Karena kalau komunikasi lewat online tuh sebenarnya tuh agak susah sih. Saya merasakan sih Bang pas awal-awal online nih dari yang suka banget ngomong karena lebih enak ngomong langsung kan. Terus tiba-tiba kalau ngomongin temen tuh harus chat. Harus chat gitu. Males gitu. Kayak ketemu temen tuh harus kayak kampus aja deh gitu. Ini kalau zaman sekarang kan kayak chat aja deh gitu. Susah gitu. Apalagi orang-orang yang enggak suka chat ya Bang, yang enggak suka chat gitu kan. Ada yang chat cuma di grup. Susah di chat langsung. Terus kalau kuliahnya gimana Bang pas online Bang? Seru nggak sih Bang ketemu Pak Yus? Flat sih. Oh, flat justru pas kuliahnya tuh agak flat ya? Kalau misalkan langsung asik sih. Kalau misalkan yang online-nya sih kayak suasananya kayak susah deh. Kayak
aneh ya gitu. Mm-mm. Tapi emang seru sih Bang kalau offline tuh ya. Hmm. Kayak gimana ya kalau kayak seperti Abang cerita kan kalau terlambat disuruh nyanyi itu tuh kelas Pak Irwan ya. Pak Irwan, jadi kayak Nah. misalkan siapa yang hari ini nih terlambat 5 menit, 10 menit, terus di penghujung kuliah gitu kayak, yuk acara utama kita hari ini ya. Nyanyi. Langsung maju ke depan rame-rame nyanyi gitu. Seru Karina gitu. online ada nyanyi nggak Karina? Iya, nggak ada lagi. Gak ya. Oh, nggak ada ya, Itu nggak ada kayak ya. kayak Ketinggalan acara mana? mingguan gitu. Itu Karina tuh harus tahu ya kalau misalnya pas aduh kasihan juga sama Karina nih ya. Jadi sebenarnya dulu pas kelas offline tuh ya Pak Irwan tuh kalau misalnya kita telat tuh memang disuruh nyanyi. Kebetulan dulu nih pas masa diajar Pak Irwan saya tuh suka nyanyi. Jadi tuh saya suka telat sebenarnya. Oh, kita pernah sama-sama sekelas ya? Kita sekelas ya Pak. ya? Jadi saya tuh suka nyanyi. Jadi tuh kayak kalau pas kelas Pak Irwan telat aja lah gitu loh. Kayaknya Safira pernah lihat abang nyanyi lah di kelas. Ya. Pernah Bang. Ya. Tapi nggak saya rekam pula tuh Bang. Kalau bisa rekam boleh kali ya kita tunjukkan ya. Tegil lu. Terus ngerasain juga nih di kelas, tidur di kelas gitu kan, atau pas ulangan bisa kanan kiri gitu kan. Fikri gimana Fik? Fikri yang sebagai mahasiswa yang kayaknya lumayan lama kan ngerasain offline, boleh Lumayan lah. sharing gimana offline-nya? Kalau saya balance sih agak 2 tahun kuliah offline, 2 tahun kuliah online kan, hampir 2 tahun. Betul tadi kata setuju sih sama Kak Safi, Bang Rizky. Sebenarnya yang kita rindukan itu bukan pelajarannya apa, tapi hal-hal kecilnya itu loh kan. Hal-hal kecil. Momennya. Momen seninya tuh di situ. Kayak misal kehilangan kunci motor. Kayak misalnya ngebully kawan, terus kawan dompetnya hilang. Letaknya sebenarnya di situ sih yang membangun chemistry. Betul, chemistry antara kita itu dapat. Terus momen-momen ketika kita takut sama senior nih, ini merasa gregetnya itu dengan wajah-wajah seramnya gitu kan. Dengan kita yang maba yang masih kemana-mana tuh ngumpul. Kemana-mana nunduk ya Fik ya. Kemana-mana nunduk, kemana-mana nyari batu gitu loh. Iya. Misi bang gitu ya. Misi bang. Gitu. Padahal nggak di. Misi bang, misi kak. Ya gitu-gitu juga hal gitu ya. Seperti itu sih. Terus ngerasain ngejalanin event bareng. Oh, keren tuh. Itu yang paling dikangenin sih sebenarnya. Ngerasain pulang bareng, terus pulang-pulang langsung ngomongin, ini gimana nih gitu kan. Bener. Denny sempat ikut event gak sih, Den? Kemarin ikut gemastik sih. Oh, gemastik ya. Kalau ini, kalau HUT informatika sempat ikut nggak? Infomers kemarin saya pulang kampung jadi nggak ikut. Sayang banget. Padahal itu seru loh, Den. Tapi dapat bagi sih. Yang seru tuh LFTI sama itulah. Yoi. LFTI. LFTI sama hari ulang tahun. Oh, itu yang seru sih memang. Karina belum sempat ikut event ya? Belum, Kak. Belum ya. Semoga tahun ini ya bisa ya. Karina konten akan domisilinya ya? Enggak, di Bangka Belitung domisilinya. Jauh banget ya? Iya. Jauh nih. Sekarang juga lagi di Bangka. Pernah ikut event-event online atau komunitas luar organisasi? Sekarang atau? Apa, Kak? Ikut event-event online gitu. Event-event online kayak webinar gitu kan? Oh, nggak ada ya. Atau nggak baca chat nih, atau memang sengaja nggak join? Baca. Oh, baca ya. Join gitu aja sih, Kak. Kayak ya gitulah. Nggak kerasa aja kalau online kan. Iya sih, kalau online tuh ya kayak tiba-tiba ada kelas. Kadang saya juga lupa kalau tiba-tiba ada kelas gitu kan. Itu sih susahnya kan. Kan online tuh kayaknya kalau online tuh ini nggak sih, materi-materi pembelajaran tuh susah masuk nggak sih? Iya. Sangat ya. Itu tuh kayak gimana sih kalau dulu kita offline nih kan, kalau kita ada kesulitan kita bisa langsung nanya teman kan lebih gampang kan, kayak sebelah gampang gitu kan. Sekarang tuh kalau online tuh gimana ya, di mana materi nggak masuk, terus Denny apa nih, AFK ya Denny ya? AFK sepertinya kawan-kawan.
AFK kayaknya teman kita satu ini. Lanjut aja kali ya. Jadi kan pas offline tuh kan kayak lebih cepat, di mana materinya lebih cepat karena pertama udah PDKT sama dosen kan, udah ada koneksi sama dosen, jadi materinya jadi lebih cepat masuk kan dibandingkan sama online. Nah, gimana sih cara kalian menyiasati kesulitan ini sama online? Apakah bikin grup belajar kah atau gimana kah? Boleh kali Karina sharing yang mana belum pernah ngerasain offline sama sekali gitu kan? Jadi gimana Karina? Kalau aku sih sering ngajak teman-teman Discord atau Meet bareng gitu kan, bahas tugas, bahas materi-materi yang nggak ngerti aja gitu. Ngoding online dong ya? Iya, ngoding online. Nanti satu orang share screen, terus kita belajar bareng gitu. Oh, jadi Karina sama teman-teman memanfaatkan platform yang ada lah ya, kayak Gmeet, Discord gitu ya? Iya, soalnya kan pada jauh-jauh juga kan. Aku juga nggak di Pontianak, jadi mau ketemu tuh kan juga susah. Oh iya sih, bener sih. Jadi ini kayak platform-platform yang selama ini nggak pernah terpikirkan buat kita pakai tuh malah jadi berguna banget nggak sih? Karena jujur aku tuh nggak pernah nyangka kalau bakal bersahabat sama Zoom, sama Discord gitu-gitu. Ya nggak sih? Iya. Plus minusnya di situ tuh. Mm-mm. Terus kalau aku sih ya, kalau selama online ini, karena aku punya temen yang rumahnya deket, jadi enak buat ketemu, buat ngerjain tugas bareng, gitu kan. Terus kalau Fikri ini kan bukan dari Pontianak kan, dari Singkawang gitu kan. Itu gimana tuh caranya tuh? Justru saya kalau di Singkawang nggak produktif, Kak. Oh, kok gitu? Iya, kalau saya sendiri ya, entah kenapa kalau balik kampung, istilahnya kan kita balik kampung ya. Kalau balik kampung itu atmosfernya itu mau malas-malasan aja. Jadi emang kita karena mungkin emang udah kebiasaan 2 tahun, 4 semester kita di Pontianak buat kuliah. Jadi pas kita untuk balik kampung kan memang sebenarnya kita udah masa-masa istirahat, libur. Jadi pas kita di Singkawang itu kayak ngerjakan tugas, kayak kelas itu malas parah. Kayaknya nggak ada pacuan lah. Nah, iya, betul, pacuannya nggak ada ya. Pemacunya tuh nggak ada. Iya, jadi sekarang saya lebih prefer pergi ke Pontianak, dan juga karena Singkawang itu kan 3 jam ya dari Pontianak, jadi nggak jauh. Jadi ke Pontianak buat kuliah itu lebih enjoy sih. 3 jam nggak jauh ya, Fik ya? Jauh. Lumayan lah. Naik motor, bayangin naik motor duduk 3 jam tuh nggak capek apa ya? Tapi kayaknya yang namanya mager ya, terlepas dari itu mau di kampung halaman kah atau merantau kah gitu ya, kayaknya sama aja deh. Karena saya tinggal di Pontianak nih. Tapi yang namanya kuliah tetap mager juga sih. Tetap ketiduran juga sih biasanya sih. Nah, terus Denny gimana nih? Denny? Online-nya gimana nih cara belajarnya? Kalau saya sih kurang lebih kayak Karina sih, memanfaatkan platform yang ada gitu kan. Cuman kalau kita tuh lebih ke arah misalnya kalau mau buat makalah kita tuh manfaatkan Google Docs gitu. Jadi itu kami anggap tuh ngerjakan tugas tuh mabar gitu. Main bareng padahal itu cuman ngetik-ngetik gitu. Ya kan bisa rame-rame jadinya. Ya seperti itu sih kurang lebih. Kecuali ya kalau ada tugas besar gitu kan, ya mau nggak mau saya ke Pontianak gitu. Jauh nggak sih dari domisili Denny ke Pontianak? Dari Tebas ke Singkawang itu sekitar 1 jam. Dari Singkawang 4 jam lah ya berarti ya? Ya biasa saya bermotor 3 jam sih. Pembalap ya? Balak sih. Tapi keren sih Denny, kayak ngerjain tugas tuh rasanya seperti game online. Jadi tuh kayak menjadikan belajar itu sebuah hiburan. Keren sih. Karena kalau kita ngerjakan biasa-biasa pun suntuk lama-lama. Nggak ada effortnya gitu. Tapi gimana Den rasanya menjadikan, maksud caranya gimana sih jadiin belajar online tuh jadi sebuah hiburan, jadi sesuatu yang kayak kita ini semangat banget gitu. Gimana sih caranya? Jadi itu misalnya kan ada tugas buat makalah gitu kan, kita buat Google Docs-nya dulu. Habis itu di dalam Google Docs tuh ya kita rame-rame gitu kan, ngetik. Biasa ada yang ngetik lucu, ada yang ngetik itu kan jadi seru gitu Kak.
Oh, berarti itu tergantung circle-nya nggak sih? Tergantung circle-nya asik apa enggak sih? Ya nggak sih? Jadi kalau Iya. saya tuh memang saya berteman semua kan, tapi kalau ada tugas-tugas tertentu tuh ya mau nggak mau ya harus difilter orangnya gitu. Oh gitu. Oh, apa Karina gitu juga? Ngefilter temen Ya, online juga? ya gitu maksudnya Kak. Ya Oh, bukan Circle-circle difilter gitu. Kalau gimana tugas gitu. nih orangnya beda, kalau ngobrol Ah, orangnya beda gitu. oh, oke. Ini Kayaknya secara general kita sama ya. Bukan Kayak cari yang pintar dulu kah? enggak sih. Yang enak komunikasinya aja ya Oh, pasti. Iya. Denny nih pasti ini nih bagus, kalau bagus. di kelas Ini mungkin nilainya kalau paling pasti kita tinggi nih. masuk Ah, enggak juga sih. Ini Kamu, mencari Vic? yang soalnya saya kan pas-pasan kan biasa saya kalau kelompok belajar tuh nyarinya tuh yang agak bisa gitu loh. Karena kan Ya saya sih, sadar akan kemampuan saya. ini Udah mungkin semua Bang ya, Kak Safi ya. Kalau kita Mm-mm. masuk di circle Denny atau Karina ini mungkin kita orang yang difilter kali. Oh, Mm-mm. Pasti saya akan enggak, merasa bangga masuk dalam sikarnya Denny sama Karina. enggak gitu sih. Kita masuk Kayak di gitu. circle minta kan. Bro, tugas bro gitu. Enggak, semua Share aja tuh lah, memang berkat kawan-kawan semua sih. Oh iya sih. Ah, Denny bagus nih orangnya nih, tidak melupakan teman. ya, Mantap nih. teman Itu baru segalanya. teknik. Itu baru teknik. Berarti ini Baru teknik. Teman bareng-bareng. teman Sampai bareng-bareng. lulus. Sampai lulus. Ya. Lulusnya jangan Sama-sama bareng-bareng sama-sama. sih. Lulus harus tetap Ah, kalau bisa duluan sih ya. ya gaspol lah pokoknya. Pol pokoknya. Nah, terus masih bahas online. Rutinitas kalian selama online ini apa aja sih dari bangun pagi sama gimana gitu? Boleh sharing nggak? Boleh sih. Boleh mulai dari Karina dulu kali ya. Kita mulai dari yang muda dulu ya. Kalau dari bangun tidur nih ya, Dari bangun tidur boleh gitu loh. ya Mandi. bangun tidur, mandi, sholat segala macem. Biasanya kan Masya kalau kelas tuh sekitar jam 7:30 gitu kan, kalau kelas pertama Mm-mm. itu sempetin buat bantu dulu apa beres-beres di rumah gitu. Terus sudah kuliah, kalau kuliahnya sampai sore, habis kuliah mandi lagi apa segala macam, istirahat sebentar. Kalau ada tugas. Nugasnya siang apa malam? Malam sih biasanya aku kalau nugas. Oh iya sih, memang kalau siang tuh lebih sering di ini enggak sih disuruh ini itu. Aku tuh gitu loh. Iya, Sama sih. nggak enak juga kan kalau bilang lagi nugas nih, nggak jadi bantuin, nggak enak rasanya. Nggak enak. Iya sama kayak, waduh durhaka nih gitu kan kalau nggak Iya, nolongin durhaka. kan. Makanya malam. Terus gimana lagi? Terus ya udah kalau nggak ada kerjaan ya istirahat sih, main apa, TikTok nggak sih? Nge-scroll TikTok nggak sih? scroll TikTok ya. Semenjak Sampai pandemi ini ketinggalan. jadi sangat bersahabat dengan TikTok. Saya tidak Menghilangkan tahu apa suntuk. tuh TikTok. Apa tuh TikTok? Waduh, Nggak abang tahu. nggak usah gitu bang. Saya tahu di HP abang nih sebenarnya setiap Aduh, Bang. 24 jam sehari TikTok kan bang. Kita sama, Bang. Bang Rizky Tontonan pakai saya, pakai akun tontonan- alter Kak? tontonan saya Ustadz Adi Hidayat. Wah, Waduh. Masya Allah sekali ya bang ya. Lalu kita balik ke rutinitas nih. Abang sebagai mahasiswa akhir, gimana nih rutinitasnya? Mahasiswa akhir yang juga bisnis kan, rutinitasnya gimana nih? Tiap hari kerjanya kayak nyari barang gitu. Dari bangun tidur tuh kayak ya istirahat kayak biasa lah, kayak orang-orang mandi, sholat segala macam, nyari barang. Jadi kerjaan aku tuh kayak jual barang fintech gitu, kayak barang-barang yang 90-an 80-an. Kebetulan jualan Bang Rizky ini sekalian judul skripsi juga. Oh apa tuh bang? Penjualan pakaian fintech pada Wakai Kunenteis berbasis e-commerce. Jadi bisnis Bang Rizky kan masih manual, kayak pakai kirim barang kayak manual, pakai via Shopee, Marketplace, Tokopedia. Sekarang Tokopedia enggak, Shopee sama manual deh. Nah kan kayak pakaian fintech zaman sekarang kan ini nih lagi up-upnya gitu, lagi booming-boomingnya. Jadi di Indonesia kan baru dikit yang pakai e-commerce, karena di versi Amerika sama versi Jepang tuh kayak sistem e-commerce penjualannya gitu. Iya benar. Nah terus kalian juga nih masukin judul jualan, kebetulan di ACC sama dosen, alhamdulillah.
Jadi sekalian jualan, sekalian ini sih, jadiin skripsi. Jadi kayak Second brand gitu sekali apa sih pepatahnya tuh yang sekali berenang langsung Sambil Sekali minum. dayung 2 pulau Kali dayung 2-3 terlampaui. pulau. sekali dari Kali- 2-3 pulau payung terlampaui. 2-3 semester terlampaui ini. Itu Karina tuh, sekali pandemi 2-3 semester terlampaui. Ini akhirnya Jadi gitulah. Tapi Tiap boleh minggu- sih. Tapi Tiap menarik minggu sih, kayak Bang. ngirim barang gitu. Tapi menarik sih, Bang, kayak usaha kita justru jadiin skripsi itu kayak nggak capek lagi gitu loh kayaknya ya. Sekalian lah gitu, sambil bisnis sambil skripsi gitu. Terus Seninya Fikri gimana, informatika. Fik? Magang Kalau sambil saya- online nih, gimana nih? Magang sambil online, gimana ya? Maksudnya tuh kayak online magang ya? Itu gimana nih ceritanya? Rutinitasnya boleh kali itu. sharing. Kalau ngelihat rutinitas si Karina tuh tadi kayaknya rutinitasnya TikTok banget ya. Rutinitasnya. Enggak juga lah. Tapi saya realistis ya. Untuk saya sendiri semenjak pandemi itu life cycle saya itu berubah. Oh, Jadi gitu. jadi yang biasanya emang bangun pagi buat siap-siap ke kampus sekarang Nah, masih Nggak tidur. bangun. Oh gitu. tingkat Iya, kemalasannya buka kartu. bertingkat gitu gak? Tingkat Oh, jelas, kemalasannya Bang. tuh wah, Oh jelas. kayak nggak ada pemacu buat bergerak gitu. Ya, jadi memang Kalau semester waktu awal kuliah tuh ada kampus, walaupun tak ada kuliah tuh makan bibi itu, 4 bibi gitu. iya, ada motivasi minimal. Nggak ada gitu buat kan. 4 bibi Ada ada. motivasi. Duh, nyimak. Iya, karena dulu pas offline juga kan, ya udah kita kalau pergi pagi nggak harus ada kelas, pokoknya ngetek Nah. teman-teman, kita nongkrong aja, kita Nongkrong warung kopi itu Iya, bisa gitu. Winnie ya, Fik. Nah itu. asik Terus asik. kalau online ya, kalau online saya memang kemarin sengaja milih makul yang jamnya itu siang. Semester lalu itu saya nggak ada ngambil kelas pagi, saking nggak bisanya bangun pagi karena udah kebiasaan 1 tahun. Pagi nggak ada kegiatan nih. Kayaknya faktor kita pagi nggak ada kegiatan ya, cuman kelas online. Terus sorenya sama juga pas kemarin pas pandemi ya, pas pandemi malah kita nggak boleh sama sekali keluar. Jadi kita nggak capek. Pas malam kita nggak capek, nggak bisa tidur. Itu kalau saya. Jadi malam itu jadi waktu kerja karena saya kan sekarang juga lagi freelance ya. Di semenjak pandemi saya juga tipis-tipis nyari freelance di Alhamdulillah. Alhamdulillah dunia kreatif ya. Alhamdulillah. Isi dompet lah ya. Tebal dong Ada dompetnya. lah. Uang kopi lah. Ya. Apa tuh kripto kah? Kripto Bitcoin kah? Oh. Nggak sekeras itu sih, kayak desain. Ada saham lah. Oh, desain. Editing video. Keren. dan lain-lain. Boleh sih teman-teman kalau lagi butuh desain, butuh Oh, boleh. Sponsor dong, boleh. sponsor dong. Boleh. Abis ini boleh nih di depan sini nih ada tulisan. Namanya Fikri Design. Fikri Design. Boleh ya. Terus gimana, Fik? Lanjut, Fik. Jadi pas malam kita kerja, jadi ada kerjaan, terus ada tugas-tugas tipis-tipis, baru itu masuk subuh jam 3, jam 4 baru tidur. Kalong ya, jadi kelelawar ya. Jadi kelelawar. Semenjak jadi mahasiswa online ini kita semua nih jadi kelelawar nggak sih? Jadi Batman. Jadi Batman. Dan juga kemarin karena memang semester 5 ya Kak. Ini juga buat Karina sama Denny nih. Intinya semester 4, 5, 6 tuh kalian bakal berada di puncak grafik ya loh. Semester 6, betul ya? Betul nggak Bang? Yes, Jadi semester 6. Semester 5 tuh ibarat, semester 5 kan semester 5 tuh ibarat kejut gitu loh. Jadi semester 1, 2, 3, 4 tuh kita ini masih santai. Nanti di semester 5 ini tiba-tiba kita menangis. Kayak tiba-tiba tuh air mata tuh begitu dengan mudahnya turun dari mata ini gitu. Tiba-tiba semester 5. Nanti semester 6, 7, 8 tuh udah mulai terbiasa. Karena 7 matkul, 8 matkul, stres tuh. Yang mau buru-buru kuliah silakan. Nggak pernah nangis di atas, saya nggak pernah nangis di atas keyboard ya. Enggak sih. Takut konslet, Bang. Jangan dong, Bang. Aduh, udah sambil nangis karena nggak tahu apa-apa, deadline sebentar lagi kan. Itu sering banget dan sih kalau saya merasakan nangis karena kuliah tuh di semester 5 sih. Sampai ada base camp-nya kan kalau mata kuliah susah gitu kan. Bang. Kira ada base camp enggak? Angkatan 17. Wah, ada Bang, tapi ini sih tergantung circle masing-masing sih. Jadi di circle ini base camp-nya di sini gitu loh biasanya. Angkatan Mariski ada tuh. Jadi kelas A, kelas B bisa ngumpul satu tempat.
Gokil. Oh kadang kalau pas UAS, Hmm. iya Bang, kalau pas Hmm. UAS kan biasa tuh ada tuh yang harus ngoding kan, harus bikin bikin program dan programnya susah banget. Nah kita ngumpul tuh, biasa dari rumah temen satu. Terus Denny gimana Denny sebagai mahasiswa yang ngerasain offline sedikit, banyak online-nya, itu gimana Ah, rutinitasnya? Kalau dari bangun tidur ya, kalau realitanya sih bangun pagi Tidur sih terus sangat ya? sangat susah sih. Dia tidur terus jadinya. Biasa, mahasiswa kalong kan kita. Jadi tuh bangun pagi kan nunggu makul kan, kalau makulnya lama masuknya kan udah tidur, udah telat biasa minta Sering ya? absen kan sama kawan. Ada kawan dekat tuh ya dikasih lah kunci akad tuh, jadi minta absen kan biasa. Waduh, ini laporin Pak Yus. Tapi Denny Nur mic-nya Arahman. masuk gitu. Kan biasa kan kalau di absen kan ada rentang waktunya cuma berapa menit gitu kan. Tapi ada yang kasihan loh kayak gitu-gitu. Jadi Siapa tuh? kemarin baru sekian masuk satu mata kuliah. Jadi itu ada satu angkatan bawah tuh nggak bisa masuk Google Classroom gitu. Maksudnya Google Meet gitu. Jadi dikarenakan kayak susah sinyal segala macam gitu. Jadi ujung-ujungnya nitip absen sama teman gitu. Sama sih, saya juga sering kayak gitu sih. Pasti Itulah ada sebenarnya. beberapa orang yang kayak gitu tuh, setiap angkatan. Ya. Itu sebenarnya dukanya Kalau kuliah online, sih. makanya kayak soalnya harus online sih. terkendala sama kuota juga, jaringan juga. Yeah. Makanya kita harus pakai Telkomsel. Makanya Telkomsel tuh harus mensupport mahasiswa. Harusnya informatika punya sponsor Telkomsel gitu ya. Itu nanti kita bisa ngehubungin Kajur kali ya. Gitu terus lanjut Dan. Jadi biasa yang nge-pick bug kalau ada error apa gitu. Ya gitulah rutinitas tiap hari. Kalau enggak ya buat fitur baru biar bagus. itu Yang penting udah biar dikerjain. makin bagus. Denny ini programmer sejati sih kayaknya sih. Masih belajar. Ntar dipanggil dosen diajakin kerja bareng. Iya. Mantap sih, amin. Bisa sih diajak project bareng. Lebih banyak programmingnya daripada ngewibunya ya Den ya. Jadi kalau saya sih Denny bukan wibu. Enggak. Saya kira wibu nih yang setelannya pakai kemeja kotak-kotak, rambutnya agak klimis, terus pakai tas tuh yang gede, ransel tuh. Enggak Kak, karena saya buat aplikasi anime kan, mau nggak mau saya harus ngetesnya Kak. Jadi ya mau nggak mau harus nonton gitu. Terus pas nonton terjerumus ke area wibu tidak? Enggak lah, kalau ceritanya bagus ya kita lanjut lah nontonnya. Kalau enggak ya udah gitu. Ini sebenarnya wibu tapi tidak mengakui sih. Enggak sih. Nonton buat hiburan aja Kak. Oh iya, itu sih yang sebenarnya yang teman-teman wibu saya yang tidak mengakui wibu tuh seperti itu sih jawabannya. Ini fakta loh ya Kak, Bang. Kita kalau di informatika itu mayoritas suka anime kan. Kirain mayoritas wibu ya, Fik ya. Ya, pasti ada tuh. Anime. Satu kelas tuh pasti ada. Dalam satu kelas tuh pasti ada tuh. Pasti ada satu kelas tuh yang circle-nya yang tiba-tiba kalau kita nimbrung kita nggak ngerti dia mereka ngomong apa. Ini boleh kita ini ada fakta nih. Ini boleh kita adu, kita lihat grup kita masing-masing, grup angkatan itu pasti ada yang pakai foto profil anime. Gimana? Iya. Pasti ada Bang, pasti ada itu. Ayo kita adu. Itu benar sih. Si Dedi, coba cek Safira, si Dedi. Aduh, aku nggak punya nomor WA-nya sih. Boleh kali ya kita tukeran ya? Aduh gitu. Aduh, malu. Aduh malu, ini bahas wibu. Tadi sampai mana sih Den? Aduh kita jadi agak offset ke wibu nih Den. Jauh nih. Subjeknya jadi membahas wibu. Wibu menarik soalnya. Itu gimana Den? Jangan-jangan si Safira ini loh, ikut-ikutan loh. Oh enggak Bang, saya ini TikTok. TikTok ya. Beda ya. Sampang benjir boleh. Joget juga Kak. Sampang benjir boleh. Saya jepak-jepak jeder. Saya cepat ceder. Lanjut Dan gimana Den? Jadi rutinitas ya itulah pick bug, cari fitur biasa. Kalau malam-malam tuh yang ngoding-ngoding nggak jelas, misalnya mencoba buat apa tuh server backend sendiri gitu. Bukan nggak jelas loh itu. Jelas loh. Itu latihan loh itu. Itulah kalau malam-malam ya nyoba ini buat backend sendiri gitu. Bagus. Lanjutkan ya Den ya. Ya, siap. Tapi jangan sampai keseruan terus lupa sama kuliah sama skripsi ya Den ya. Biasa ada tuh teman-teman yang terlalu asik nih sama developing aplikasi yang enggak relate sama kuliah.
Lalu Hmm. jadi lama kuliahnya. Pasti ada tuh yang kayak gitu tuh. Enggak sih Kak, kalau kuliah ya pasti didahulukan kuliah. Cuman kalau tugasnya biasa, kalau saya sih sama kawan-kawan saya yang biasa satu tim tuh, itu ngerjakan tugas tuh pasti H-1. Hmm. Semuanya rata-rata begitu ya. Iya enggak sih, Fik? Anak-anak H-1. Iya, Bukan- H-1 pasti. bukan Hamin satu lagi, Kak, Hamin jam. Hamin Ah, jam. Hamin- Karena biasa ini, minjam sih. karena jujurly, ngerjain tugas Hamin deadline tuh kayak otak tuh tiba-tiba kerja lebih keras gitu loh. Selalu dapat pencerahan Kak. Brainstorming. Ngebut Ah, gitu. Nyut gitu. kayak otak yang sebelum ini kayak kerjanya lambat banget, tapi kalau udah H-1 sampai H-jam tuh rasanya tuh kayak bisa gitu loh. Ngerti gak sih? Aku Iya, juga iya. Kayak di-upgrade dari Intel Atom ke Core i7. dari yang Celeron langsung yang ke Tiger Lake gitu ya. gitu loh. Heeh. Nah, lalu nih kan kuliah online ini kan udah sekitar setahun lebih nggak sih ini kuliah online? Iya nggak sih? 2 tahun sih kayaknya. Hampir 2 tahun. Dari udah hampir 2 Ah. tahun. dari Maret. 19 nggak salah. Dari Maret 19. 2020. Itu tuh ada cerita-cerita seru nggak sih di kelas? Kalau offline ini kan pasti banyak nih kan, dari yang mulai nyanyi lah, dari Kalau yang offline sih, ngantuk lah. kalau dari yang offline banyak sih. Kalau offline kan banyak, tapi kalau online ada nggak sih? Coba Karina sharing gimana cerita serunya waktu online, ada nggak? Yang Apa ya? gokil lah gitu ya. Yang lucu Paling lah. ada temen yang lupa matiin mic terus dia ngomongnya aneh-aneh gitu. Ada ya? Itu pasti ada tuh, pasti ada tuh. Dia lupa matiin mic-nya jadi kayak dia berisik-berisik sendiri nggak tahu padahal ada dosen di dalamnya. Parah sih itu, fatal sih itu. Tapi Ah. ini lupa matiin mic sama lupa matiin kamera itu tuh kesalahan yang paling Fatal walaupun sih itu. fatal tapi paling sering terjadi emang Iya. sih. Iya. Ya. Karena saya pribadi nih pernah nih mau waktu itu bukan kelas sih, kayak apa sih pelatihan apa ya. Terus saya lagi nggak pakai kerudung, ternyata videonya tuh hidup, kameranya hidup. Waduh. Itu tuh kerasa tuh kayak urat malu saya tuh terpaksa diputus. Terpaksa. Kayak terpaksa diputus tuh. Itu tuh yang benar-benar fatal tapi paling rentan dan sering terjadi. Iya. Terus selain itu apa lagi Karina? Ada lagi nggak? Cerita-cerita Apa dong, lagi? yang online. Oh. Tahu Karina nih yang pernah. Nah, kayaknya tadi offline ada Harusnya cerita banyak nih. sih. Harusnya banyak nggak sih? Banyak nih. Banyak sih. Banyak nih. Denny gimana Denny? Kalau saya tuh yang lucu tuh ada sih. Apa tuh? Jadi tuh dosen habis jelaskan tuh, biasa kan ada nanya tuh. Nah, pas yang ditanya tuh memang orang yang biasa nggak nyimak gitu. Lucu biasa. Apa tuh kita Jawabannya feel-nya ya? tuh jadi biasa di grup WhatsApp tuh mulai tuh ngebully dia tuh gitu. Coba contohnya ada nggak sih kayak Contohnya gimana, contohnya, Den? sih? Dan misal kena tanya sesuatu kan, terus di WhatsApp tuh dia ada nanya, woi apa jawabannya gitu kan. Habis lah tuh di bawahnya dibully semua tuh. Berarti itu Kocak. tapi emang gimana ya? Kalau mantengin dosen pas online kan emang agak Iya sih, kurang agak kan. Terus gimana apalagi Den? apa ya? Biasa ada yang telat absen, jadi itu ya biasa dosen lah yang ngaturnya. Biasa disuruh ngechat dosen, biasa dioper ke ketua kelas kan, kasihan ketua kelasnya dari bully gitu. Ngerasain Itulah ini pokoknya. nggak sih? Ngerasain ngechat dosen di read doang, balasnya di grup. Sering. Sering sih. Oh sering ya? Itu masih Sering ya? level ini sih, masih level easy sih. Oh, abang ada belum. level hardnya ya? Abang ada Oh, level hardnya. Boleh kali ada, Bang aduh. cerita. Banyak sih. Kayak chat dosen cuma diri, jadi harus nyesuaiin jadwal dosen kapan di kampus, nunggu dari pagi sampai sore kalau ketemu. Rupanya pas ketemu, kita lanjut besok aja ya gitu. Oh, sakit sih emang kayak gitu. Dari pagi ketemu siang, ntar balik ke kampus lagi, pas ketemu, ntar kita bahas besok lagi ya gitu. Oh itu sakit sih, itu PHP yang paling selama kuliah PHP yang paling menyakitkan tuh emang kalau janjian sama dosen, ternyata dilanjut besok. Cancel lah. Sih. Kayak di Cancel. nomor sekian lah antum nih gitu. Antum nomor sekian, aduh, enggak diprioritaskan, tidak apa-apa tapi. Lalu Fikri gimana Fik? Ini pas offline atau online enggak?
Online lah, offline kan kita saling merasakan. Kalau online ya, kemarin paling parah itu. Ini konyol sih. Dia itu karena kebiasaan ya titip absen kayak si Denny ini, Pak Yus. Mohon maaf Pak Yus. Aduh, ini Pak Aduh, Yus, maaf ya ketahuan. Pak Yus, kita sebut terus nih kepada Pak Yus. Saya Pak Yus. sangat mau minta maaf, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan, Yus. Fikri. Ini bukan prodi informatika sih, prodi lain. Jadi emang ada teman saya saking seringnya dia minta absen dan kebiasaannya dia nitip absen. Enggak, malah dia yang kerajinan ngabsenin kawan-kawannya. Absenin kawan-kawan. Iya, jadi kan dia Itu pahlawan sih, hero sih. hero, tapi konyolnya dia lupa itu login akun temannya. Akun dia enggak. Jadi setiap dia absen, jadi setiap ada absen, jadi dia absenin temannya, bukan dia. Jadi dia yang absen loh. Jadi dia berapa kali nggak absen tuh kayak gitu? Itu Udah tahu. ntar Tuhan yang balas kebaikan dia. Kami kita doakan terbaik. Konyol. Jadi dia di absen bolos tapi dapat pahala ya? Iya. Berarti mengutamain temannya dulu tuh. Wah, keren. Mungkin dia diabsen sama malaikat ya. Di absen Oh, jadi kebaikan kamu nih. kamu tidak apa-apa bolos tapi kamu amalnya baik. Jadi sebenarnya tuh agak ini si malaikat tuh agak bingung nggak sih Fik? Kayak waduh kamu ini bolos tapi kamu baik. Sin orang gitu. Rakib atitnya berantem. Rakib atit ini kalau misalnya rakib atit bisa dilihat nih sebenarnya Nggak saling mungkin adu berantem jotos sih. nih. Gak mungkin berantem sih. Diskusi lah paling. Diskusi. Kayak aduh ini dia gimana nih rakib? Kayaknya dia nih baik sebenarnya ini loh. Tapi aduh gimana ya gitu. Kayaknya gitulah kayaknya percakapan rakib atitnya tuh ya. Ambigu gitu kan. Terus ini nih Bang, kayaknya nih udah berapa lama sih kita sharing saking serunya nih. Oh, sampai subuh ayo. Ini udah terasa udah 1 jam loh kita ngobrol. Mumpung lagi free hari ini. Alhamdulillah. Oh, Abang free sampai subuh ya Bang ya? Hari ini lagi free, ntar besok baru sibuk. Beda sih orang sibuk ya. Hari Minggunya beda. Nah, Hari Minggunya beda. Tapi bagus loh. Kalau aku Seninnya free. Tapi bagus loh kalau sambil kuliah tuh sambil ngisi, sambil bisnis, sambil nambah duit itu seru loh. Justru malah kalau kita ini kan kita udah sharing nih kan ya offline online, tapi menurut aku tuh yang paling sulit ngalamin masa-masa online ini justru cuma pas awal-awal doang. Nah, awal-awal masa-masa transisi dari offline ke online ini kayak agak kaget kan. Aduh. Kaget benar-benar. Yang udah biasa ketemu dosen langsung, ketemu teman langsung, tiba-tiba apa nih online. Yang udah biasa ketemu doi malah jadi nggak ketemu ya kan. Oh itu juga ya. Yang nyebut doi itu biasanya itu tuh ya, itu beliau. Betul. Gitu deh, pokoknya begitu deh. Enggak ketemu Dedi nih, kangen gitu ya. Kok Dedi? Aduh. Ini loh, kawan-kawan, apa? Kita yang offline itu bisa merasakan suka sama teman itu hal kecil yang kita sempat miskan. Kita suka sama teman. Ini kalau online ini gimana kalau sukanya sih? Karina gimana Karina sama Dedi? Ketemu, lihat mukanya aja kita masih 2 dimensi. Aduh, tapi dengar suara doang gitu ya. Pas Tapi ketemu, siapa kamu? Siapa? Percintaan dunia kuliah itu loh. Tapi Denny kayaknya jago deh kalau jatuh cinta sama dua dimensi. Enggak ya? Enggak lah, enggak. Kan ini ya, bukan wibu ya? Bukan. Cuman hiburan. Cuma hiburan. Boleh ya. Seru ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi itu kalau susahnya kuliah online tuh justru dirasain tuh pas awal-awal doang. Justru setelah udah terbiasa sama rutinitas kuliah online, jadi lebih produktif sih menurut aku. Jadi kayak bisa freelance, bisa ngambil pelatihan kayak Digitalent ada kan. Terus ada yang dari BPPTIK juga ada, banyak jadi bisa apa sih dari yang semula tuh cuma itu aja rutinitasnya pas offline jadi malah lebih banyak variasi gitu loh. Mungkin gara-gara kayak dari kecil TK sampai kuliah gitu udah biasa ketemu dosen, ketemu guru, terus tiba-tiba kayak pakai sistem baru online. Jadi kayak belum terbiasa lah mungkin. Tapi justru susahnya tuh cuma pas baru-baru doang. Justru pas sudah online justru saya malah pas udah biasa gitu ya.
Justru malah pas kemarin ada wacana kuliah offline jadi kayak aduh nggak bisa tidur deh gitu loh. Ya Masih sama pengen sih Kak. dibahas. Normal sih, normal. Mungkin membiasakan diri dengan hal baru mungkin. Apalagi Hmm. Karina kan kalau misalnya nanti tiba-tiba offline nih bukannya harus ke Pontianak ya? Iya. Kalau nanti ke Pontianak gimana tuh? Apakah nanti harus tiba-tiba ngekos kah? Apa gimana? Ya gitu sih kayaknya tiba-tiba nggak tiba-tiba juga pasti direncanain dulu cari kos, cari tempat-tempat gitu tempat tinggal. Jangan jauh-jauh di Tanrai ya, jauh. Nyebrang. Dari Apa yang Karina sekitar belum tahu Sepakat Tanrai aja. ini? Oh, belum tahu ya? Oh, belum tahu Tanrai. Oh. Belum tahu. Pokoknya daerahnya rame deh, susah. Di perempatan ntar ini rame orang. Jadi Karina sebelum nanti No rules mulai ya. offline, Karina harus tahu ya tadi gorengan Bibi di depan, ruang TU ruang depan di depan sebelah kanan, WC di ujung. Pokoknya Bibi itu ikonik of informatika dah. Karina Sebutan kalau Bibi itu udah ikonik dong. Karina kalau kuliah kalau nanti udah ngerasain gorengan Bibi, Karina pasti susah deh move on dari Infor. Waduh, Setuju masa sih. sih? Justru ini loh, aku pernah baca nih kata pengantar skripsi kakak-kakak tuh sering loh nyantumin terima kasih kepada Bang Dol, gorengan Bang Dol, gorengan Bibi itu sering loh. Oh iya ada, pasti ada. Bang Rizky ada cita-cita mau memasukkan gorengan Bibi di dalam skripsi? Ada. Kalau diizinkan pasti dimasukin. Gimana Fikri? Pasti terima kasih buat Fikri sama teman-teman Denny. dan Bibi goreng. Tuh kan. Emang paling legend. Gimana Fikri? Fikri ada cita-cita mau mengucapkan kata terima kasih di skripsi Jelas. kepada Bibi? Jelas, karena saat tiga buah bakwan Bibi itu nilainya sampai lusa loh. Kebawahan Bibi setara dengan Asli. satu. Karina harus tahu loh. Karina harus tahu loh ini. Kayak kita loh itu. Kayak iklan milik kita loh itu. Iya. Cuman kurang Bergizi bernutrisi loh. aja kayak Bang. Nutrisi aja. Kurang bernutrisi aja kayak. Nutrisinya itu ada di kuah sambalnya itu loh. Kuah sambal. Kuah sambalnya. Siap. Tanpa itu flat gorengan Bibi. Gorengan Bibi itu ya, satu porsi gorengan Bibi itu biasa kan belinya paling ya 3.000 kan. Kayak 3 gorengan gitu nggak sih? Itu tuh rasanya tuh kayak kamu tuh udah makan sepiring. Makan nasi lah. Ekstra tepung lagi. Ekstra tepung. Gorengan Bibi tuh tahunya tuh ekstra tepung. Cinta nggak tuh? Oh gitu ya. Jadi kriuk-kriuk enak. The best lah Kriuk-kriuk pokoknya. kenyang. Karina mati penasaran nih. Sampai kampus sebelah ya nyampe ke sini. Wah jelas. Kampus jelas. sebelah nyampe loh, kampus sebelah. Pakai baju hijau ke sebelah ngapain nih? Tapi Informatika ini. cuci mata juga sih Bang. Oh ya, pandai lah. Setuju. Karena mahasiswa Infor ganteng-ganteng apa gimana nih, Fik? Fikri tuh kayak Afgan tuh pasti banyak lah. Afgan tuh. Afgan. Terus Afghanistan. nah, terus jadi setelah kita sharing-sharing nih menurut kalian kuliah online ini nih pantas nggak sih buat dilanjutin lagi gitu loh, buat diperpanjang lagi atau efektif kah gitu loh. Kan kita kan online kan pasti ada plus minusnya kan, kayak plusnya kita bisa punya variasi kegiatannya, bisa ikut sana sini, bisa bisa mudah nyari sertifikasi online kali ya. Justru karena saya pribadi udah kayak tahu ada sertifikasi online itu tuh setelah mulai kuliah online gitu loh. Kan ada nih, online ini kan ada plus minusnya. Apakah menurut kalian sistem online ini nih perlu buat dilanjutkan lagi atau gimana? Coba Fikri boleh duluan. Untuk kuliah online lanjutkan atau tidak? Gimana ya? Kalau saya yang merasakan kuliah offline setengah dan kuliah online setengah, sekarang saya ngerasa kayak offline perlu sih. Maksudnya gini, tapi dengan maksudnya offline perlu. Kita perlu offline apalagi masuk semester akhir misalkan. Masuk semester akhir, semester 7, semester 8 nih kayaknya kita memang perlu interaksi-interaksi yang ya langsung gitu. Interaksi sama dosen, interaksi sama teman, karena emang diskusi kalau menurut saya emang saya belum
enaknya diskusi secara langsung. Karena tadi kita tuh bisa mentransfer emosi, kita bisa mentransfer raut wajah, kita bisa membaca ekspresi seseorang kalau saya. Tapi juga di sisi positifnya online ya, ini menurut saya akan permanen loh. No, kok gitu? Enggak, itu kemarin saya ngutip di kata-kata Mata Najwa. Jadi sistem yang seperti ini, sistem yang setelah new normal yang baru di saat ini akan menjadi permanen. Dalam artian kita kuliah online nih. Sekarang kita kuliah online dan juga banyak bermunculan startup atau kampus-kampus yang memang online. Itu salah satunya itu universitas terbuka. Sebelum kita online ini, universitas terbuka itu udah jauh dari dulu, dari zaman dia pertama dibangun juga udah sistemnya nggak tatap muka kan. Nah ini bakal menjadi sistem yang baru. Contohnya webinar. Kalau kita lihat positifnya ya Kak. Webinar dulu kita kalau mau bikin seminar nasional tuh ya, itu mau ngundang pemateri, mau nyiapin venue, mau nyiapin segala hal itu susahnya minta ampun. Iya, Apalagi kalau seminar offline kan ya kalau mau mendatangkan pemateri yang ternama atau yang bagus itu kan buat nerbangkannya lagi ke Pontianak kan susah kan. Tapi kalau webinar tuh jadi lebih gampang nggak sih? Efektif. Iya. Jadi memang ada beberapa hal itu yang super efektif, tapi juga ada beberapa hal yang sangat tidak efektif dari online ini. Kalau itu menurut saya pribadi, dan juga kita informatika ya. Kita informatika, praktikum dan lain itu sebenarnya online juga bisa. Maksudnya kita juga kerja sendiri pada akhirnya kan. Kawan-kawan informatika juga merasa. Tapi kita juga perlu adanya interaksi tadi karena memang benar saya lebih prefer ke offline sih, dan semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Makanya Bang Fikri jangan lupa vaksin. Bang Rizky jangan lupa vaksin ya. Oh iya juga Kak, ada tambahan sih. Untuk online ini juga menyinggung kata Kak Safi tadi, untuk program-program kerja ya buat adik-adik ini ya, buat Karina sama Denny yang memang masih awal. Itu sekarang ada ada program Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka itu sekarang itu gokil banget, dan kalau kalian nggak ikut kalian rugi sih. Yang pertama ada kampus mengajar, banyak sih programnya. Termasuk tadi pelatihan dari Kak Safi, itu kalau kalian nggak ikut kalian rugi. Iya, ada Digitalent, ada nanti banyak tuh. biasanya BPPTIK itu sebulan sekali magang. ada tuh. Terus kalau nggak mau yang berbayar atau nggak mau yang apa sih, kalau Digitalent kan ini ya diseleksi ya, bisa coba Coursera mungkin. Coursera bisa kayak gitu-gitu. Itu sih enaknya online sebenarnya. Kapan lagi kalian bisa magang di perusahaan kayak Tokopedia, Bukalapak? Itu gila sih, kalau di CV kalian pasti bagus. Nah itu online. Dan juga berapa kompetisi itu juga enak. Jadi adik-adik nih yang 19 sama 20 mumpung belum masuk tugas akhir ya, boleh tuh ikut cari tahu tentang kampus mereka nih apa sih, apa aja dan di mana aja sih magangnya. Itu beneran bagus sih. Saya pribadi sebagai mahasiswa akhir agak menyesal nggak tahu kampus mereka dari awal. Karena udah terlanjur masuk ke TA, udah terlanjur masuk ke ngerjain TA tuh agak sayang gitu loh kalau misalnya mau ikut kampus merdeka lagi. Adik-adik nih perlu sih. The next semester lah. Teman saya ada tuh yang keterima magang tuh di sana di kampus merdeka, dari kampus merdeka. Ya intinya. Aku juga ikut program kampus merdeka, salah satu program. Bagus, mantap Karina, lanjutkan ya. Ini Karina nih dari wajah-wajahnya nih kayaknya wajah-wajah yang cemerlang nih masa depannya. Ini saya curiga IPK-nya 4 Kak. Ya curiga sih. Alhamdulillah. Kayak wajah-wajah calon dosen nggak sih? Wajah-wajah calon dosen. Wajah-wajah orang sukses nih. Saya jadi ingat Bu Anggi Bang. Bu Anggi. Oh iya ya Bang. Mirip Anggi ya. Oh iya mirip Anggi. Itu bagus loh Karina, itu adalah sebuah pujian loh. Mirip sama Bu Anggi. Bu Anggi itu bagus banget loh. Intinya mau positif atau negatif, tapi dari saya pribadi untuk dari angkatan 2018 saya lebih prefer ke offline. Offline sih, momen-momen seperti itu. Tapi dari Denny sendiri gimana Den? Saya dengan pertanyaannya sama tadi.
Kalau dari saya sendiri sih cuma Ah. satu angkatan gitu ya. Jadi kalau saya sendiri karena saya programmer kan, jadi saya sih lebih nyaman ke online sih sebenarnya. Jadi sih prefer ke online. Cuman masih berharap Iya. offline dah gitu. Nanti lulus eh, nggak ada Hmm. ceritanya kan. Nggak ada cerita kan gimana gitu kan. Juga buat apa namanya? Ya namanya juga tapi kebiasaan memang itu membiasakan hal-hal baru itu sebenarnya bagus loh. Jadi gimana kita beradaptasi? Karena sekarang kan situasinya memang pandemi, nggak cuma kita ya, dan yang mengeluh nih nggak cuma kita loh. Iya. Semua sektor, semua di bidang di dunia, bahkan kesehatan mau pendidikan dan lain-lain itu memang lagi terkendala dan memang nyari solusi. Ah. Tapi gimana nih kalau buat Bang Rizky nih? Kalau Bang Rizky sih gimana? Kalau dari aku sih kayak lebih enak ini sih offline. Karena kalau misalkan offline tuh lebih gimana ya, kayak lebih ada sosialnya lah gitu. Sosialnya tuh lebih dapet gitu dibanding kalau online tuh kayak sesama teman satu kelas gitu. Misalkan walaupun itu bukan tugas individu, walaupun tugas kelompok atau individu tuh kayak mau gimana cara ngerjainnya pun sosialnya tuh dapat gitu, kayak mau ngerjain bareng-bareng gitu, mau ngapain bareng-bareng gitu. Kalau pokoknya ada yang dapat cerita deh dari yang kalau offline gitu. Iya sih ya, benar sih Sosial, kalau offline. nilai sosialnya tuh kayak ada gitu. Walaupun kalau udah beres kuliah pun, mau itu ngomongin kuliah walaupun kerjaan, nilai sosialnya itu penting lah. Emang sih kalau misalnya Nilai offline tuh sosialnya tuh kalau harus dibangun sih. Kalau kalau dari segi aku. iya sih, berarti abang lebih cenderung berat ke pengen ke offline ya, pengen offline lagi ya. Tapi kan abang udah mulai TA nggak sih nih ya? Yes, TA2. Nah, susah nggak sih bang kalau pas TA ini nih online semua, kalau konsul sama dosen? Itu tergantung dosen. Misalkan dosen pembimbing si Safira siapa gitu. Lebih enak seneng ke online atau ketemu langsung. Kalau dari Marski sih, kadang si Pak Novi itu lebih senang ketemu sih. Kadang langsung ditunjukin hasil apa yang udah dibuat gitu. Iya. Jadi kayak lebih simple, efektif lah gitu bahasnya gitu. Lalu kalau Karina gimana Karina? Kalau aku ya, Nah, ini nih yang penasaran. tergantung konteksnya sih Kak, kalau buat online offline sekolah ini. Kalau konteksnya untuk ngadepin menurunkan kasus corona, mungkin bakal lebih baik kita online dulu sampai Beres. kondisinya udah stabil kan. Yes, Kalau sih, untuk benar. sosialisasi, untuk belajar, efektivitas belajarnya sama sih kayak Kak Fikri sama Kak Rizky tadi, mendingan offline gitu. Iya sih. Tapi Karina takut nggak sih? Misal apakah ada ketakutan di dalam diri sendiri? Misalnya ini ya permanen gitu. Sampai Karina nanti lulus, apakah punya ketakutan atau memang Karina pengennya begitu? Kita kan ada prokes ya Kak ya. Mungkin bisa diusahakan untuk memperketat prokes biar bisa offline juga walaupun sekali 2 kali seminggu gitu. Tadi kayaknya nggak mungkin permanen deh. Ya mana kita tahu Bang. Soalnya kan Konspirasi. kita lihat sekarang anak-anak SMA ada nggak kalau di jalan nemu anak SMA ada masuk sekolah gitu. Oh iya. Iya, sekarang udah mulai ini Bang. Udah. Sekarang udah mulai percobaan tatap muka. Soalnya adik abang kan juga ini nih, dua-duanya sekolah, jadi kayak udah masuk sekolah gitu segala macam. Terus di kampus sebelah tuh udah seminar proposal, seminar akhirnya juga udah kayak tatap muka offline gitu. Iya, kita udah di sini tuh udah mulai percobaan tatap muka Bang, kayak adik saya juga kan masih SD ya. Dia tuh seminggu tuh 2 kali masuknya. Nah, jadi ya terlepas mungkin nanti sistem online bakal diperpanjang karena online juga bisa jadi solusi ya buat beberapa permasalahan. Tapi itu kemungkinan besar juga bakal ada offline tapi dibagi per sesi mungkin. Yes, mungkin. Kayak siang dan malam, kayak satu kelas dibagi 2 sesi. Kemungkinan besar sih kayak gitu sih, menurut saya. Kayaknya nih ya udah sejam lebih nih ya kita ngobrol sharing-sharing bareng nih ya, seru nih kayaknya nih. Nanti mungkin bisa kita lanjut di sesi-sesi berikutnya. Jadi
sekian dari saya. Mungkin ada tambahan buat dari para narsum ini, ada yang mau disampaikan? Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan pakai masker pastinya. Asik. Ya. Stay safe, stay safe. Ini sih ya, mungkin ada pesan dari Bang Rizky lah untuk angkatan muda. Betul. Nah, Kalau- boleh tuh. Kalau dari abang sih, kalau apa ya, dapat masukan dari orang-orang yang sesepuh udah lulus teknik gitu, kayak selama di kuliah teknik nih carilah kawan banyak-banyaknya gitu, karena kita nggak tahu ke depan yang bakal nolong kita itu siapa gitu. Benar-benar. Nah, siapa tahu nanti kita nih bakal kerja di perusahaan teman kita nggak tahu. Mm-mm. Siapa Bukan tahu perluas nanti teman Bang, tapi perluas Hmm. koneksi. nah, perluas koneksi juga. Nggak cuma di informatika sih, bisa juga kayak sama jurusan lain gitu. Nggak mungkin kan kalau misalkan kita kuliah nih cuman lingkungan informatika doang, bisa anak sipil, bisa anak elektro segala macam. Jadi satu teknik tuh bisa kayak nyatu gitu. Mm-mm. Hmm. Jadi terima kasih nih Bang Rizky udah mau sharing-sharing sebagai mahasiswa full offline ya. Dan makasih juga buat adik-adik, buat Fikri, buat Denny, buat Karina yang udah mau sharing juga nih apa sih pengalaman online-nya sama kita-kita. Kayaknya cukup sekian dulu ya, karena udah sejam nih. Saya yakin juga adik-adik, abang-abang juga masih ada kegiatan lain ya. Jadi sekian dari saya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, Dadah. bye.